Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Alafi Iftikhar Fargani dengan NIM 112209 30000111 kelas 1B Prodi Sistem Informasi UIN Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah praktik video mengenai khutbah. Selamat menyaksikan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basyara minhuma rijalan katsiran wa nisaa'an wattaqullaha allazi tatasaaluna bihi wal arhama innallaha kana 'alaikum raqiban. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qalu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasuluhu faqad faza fawzan aziman. Amma ba'du. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, khatib mengajak dan menyeru kepada jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan kadar keimanan dan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita yakin bahwa dengan keimanan dan ketakwaan yang baik serta benar akan mengantarkan kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, memang sangat nyata sekali bahwa musuh umat manusia yaitu setan gencar sekali melancarkan syubhat-syubhatnya untuk menyemeruskan manusia ke dalam lembah kemaksiatan dan memasukkannya kepada jeruji kesesatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Iblis berkata, "Wahai Rabbku, oleh sebab karena engkau telah menghukumi aku sesat, akan kujadikan mereka manusia memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi ini, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semua." Quran Surat Al-Hajr ayat 39. Ibnu Katsir rahimakumullah menafsirkan ayat ini pada kalimat akan kujadikan mereka manusia memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi. Dengan kata lain, iblis seolah-olah mengatakan sesungguhnya aku akan membuat mereka senang dan memandang baik perbuatan-perbuatan maksiat, dan aku akan anjurkan mereka serta mengirim mereka dengan gencar untuk melakukan kemaksiatan. Adapun kalimat dan pasti aku akan menyesatkan mereka semua, seolah-olah iblis berkata, karena engkau telah menyesatkanku dan menakdirkanku menjadi makhluk yang sesat, maka aku akan berusaha keras untuk menyesatkan manusia semuanya. Dari penjelasan Ibnu Katsir ini, kita akan mendapati bahwa memang jelas sekali iblis sangat membangkang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukannya ia menyadari akan kedurhakaannya dan kesombongannya, malah ia semakin ingkar seingkar-ingkarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min zalim. Dari ayat tadi pula kita akan mendapati bahwa iblis akan gencar sekali membuat makar-makar dengan berbagai bentuknya, sehingga dengan hal itu akan menyebabkan manusia jatuh pada lembah kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, apabila kita mau memperhatikan di sekeliling kita, ternyata di antara salah satu bentuk makar
ataupun tipu daya iblis laknatullah dan bala tentaranya yang telah sukses yang mungkin dan sedang dilakukan ialah melucuti rasa malu yang dimiliki oleh setiap manusia. Baik itu malu yang timbul karena tabiat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah dikaruniakan dan ditanamkan kepada mereka, maupun rasa malu yang timbul karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kita ketahui bahwasanya rasa malu merupakan sifat yang mulia yang menjadi warisan turun-temurun dari para nabi sejak nabi pertama yaitu Nabi Adam alaihissalam sampai nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasa malu sejak dahulu telah diwarisi oleh orang-orang soleh dari satu generasi ke generasi yang lain. Demikian pula rasa malu itu diwarisi oleh para pendahulu dan generasi terbaik umat ini yaitu para sahabat. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Mas'ud al-Ansari, Uqbah bin Amr al-Badri, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya di antara perkara yang didapatkan oleh manusia dari kalimat-kalimat kenabian yang pertama ialah jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Di antara para pendapat ulama yang berkaitan dengan hadis ini, bahwa sabda beliau, jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sesukamu, mengandung pengertian bahwa ungkapan tersebut bukanlah perintah, melainkan sebuah ancaman dan peringatan keras. Maksud dari ungkapan tersebut bisa kita pahami, jika engkau tidak malu, maka lakukan sesukamu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membalas semua perbuatanmu. Maka apa jadinya saudaraku jika rasa malu telah hilang dalam diri setiap manusia? Maka tak heran lagi kesyirikan bisa menjadi sebuah kebiasaan. Perkara-perkara baru yang tidak ada ajarannya dalam syariat Islam akan terus bermunculan. Kemaksiatan akan terus merajalela, kejahatan akan merebak di mana-mana. Korupsi menjadi budaya, pembunuhan akan tak terhitung jumlahnya, perzinahan pun tak bisa dicegah. Apa jadinya bumi kita ini bila semua hal itu terjadi? Dan yang sangat disayangkan jamaah salat Jumat rahimakumullah, ternyata potret kemaksiatan tersebut telah terjadi dan melanda di negara yang kita cintai ini. Maka wajarlah bila Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan banyak musibah, banyak bencana seperti tsunami, banjir, gunung meletus, longsor dan semacam-macamnya. Semua itu tidak terjadi begitu saja, melainkan disebabkan perbuatan dosa manusia itu sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Ayat ini menggambarkan sangat jelas bahwa bencana-bencana yang terjadi ini tidak muncul begitu saja, kecuali disebabkan oleh perbuatan manusia itu sendiri. Dan begitupun munculnya bencana ini adalah sebuah peringatan agar manusia sadar akan kesalahannya dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah mungkin satu bentuk makar yang telah digencarkan oleh iblis dan bala tentaranya dari sejak manusia pertama sampai manusia akhir zaman, agar manusia kehilangan rasa malu yang ada dalam dirinya. Dan ketika rasa malu itu hilang, maka begitulah dampak yang akan disaksikan. Manusia akan berbuat sesukanya tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabi Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'du. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam khutbah pertama tadi sudah jelas bahwa dampak dari kehilangan sebuah rasa malu dalam jiwa-jiwa manusia akan menghasilkan sebuah konsekuensi maraknya suatu keburukan atau kemaksiatan, baik di dalam tatanan masyarakat kita, lingkungan kita, maupun pada keluarga-keluarga kita. Oleh karena itu, khotib kembali mengajak kepada jamaah sekalian untuk senantiasa menjaga diri dan keluarga, agar jangan sampai rasa malu yang ada dalam diri kita hilang, karena betapa buruknya dan bahayanya jika hal itu hilang. Apabila kita mampu menjaga diri dan keluarga kita dari hilangnya rasa malu, maka pastinya Allah akan menghindarkan kita dan keluarga kita dari azab neraka di akhirat nanti. Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu." Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sebagai penutup khutbah ini, marilah kita bersama-sama berdoa agar Allah menghindarkan diri dan keluarga kita dari bisikan-bisikan setan yang terkutuk. Innallaha wa malaikatu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibun da'wah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka asy-syabata fil umur wa nas'aluka azimata rusydi wa nas'aluka syukra ni'matika ya arhamar rahimin. Allahumma ahsin akibatana fil umur kullaha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagyi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha azima yazkurkum was'aluhu min fadlihi yu'zikum wa la zikrullahi akbar. Hakimi salah.